Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku Abun Salim dimanapun kalian berada, yuk kita sekarang menggaji Al-Quran ya. Kita membaca surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah artinya adalah pembuka ya. Artinya pembuka. Al-Fatihah itu artinya pembuka ya. Al-Fatihah ini termasuk surah Makkiyah. Nah, apa itu Makkiyah? Makkiyah adalah suatu surah yang diturunkan di kota Mekah ya, sahabatku semuanya. Terdiri dari 7 ayat. Jadi Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Yuk kita mengaji bareng sahabatku semuanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Shadaqallahul azim. Nah, sahabat Abun Salim dimanapun kalian berada, kita langsung ke dalam maknanya ya di surah Al-Fatihah ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Nah, intinya bahwa kita di setiap sholat kan Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat ya sahabatku semuanya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, sholatnya itu tidak sah ya, sholatnya tidak sah. Jadi termasuk rukun sholat, yaitu sesuatu yang harus dibaca ya di dalam sholat kita. Nah, sholat adalah sarana kita berzikir kepada Allah, meminta pertolongan, memuji Allah, dan sebagainya ya. Kita sebagai hamba yang tetap selalu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah kita melaksanakan sholat ya. Di Islam ada sholat 5 waktu ya, sahabatku semua, yang tidak boleh ditinggalkan ya. Pertama yaitu sholat subuh ya. Sholat subuh tentunya itu dilakukan 2 rakaat ya. Nah, ada salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan sholat sunnah sebelum subuh atau sholat fajar, jika kita lakukan itu nilainya adalah lebih baik sholat sunnah 2 rakaat, diibaratkan dunia dan isinya itu lebih baik sholat fajar 2 rakaat. Itu ya sahabatku semuanya, dibanding dunia dan isinya. Itu keutamaan dari sholat fajar. Nah, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabatku semuanya. Makanya jangan kita kesiangan ya.
di dalam melaksanakan sholat subuh. Apalagi laki-laki harus pergi ke masjid, karena insya Allah orang yang berjalan kaki menuju masjid, Allah yang akan menggugurkan dosa-dosa hamba tersebut dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dikasih rizki yang banyak ya dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ya untuk kaum laki-laki. Nah, itu ya keutamaan dari sholat berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid. Selanjutnya kita akan melaksanakan sholat zuhur ya. Sholat zuhur sekitaran jam 12 ya. Jam 12, jam 1, jam 2 sampai menjelang asar ya. Itu waktu sholat zuhur. Sholat zuhur dilaksanakan yaitu 4 rakaat ya. 4 rakaat ini yang tentunya ada atahiyat awal dan atahiyat akhir ya sahabatku semuanya. Itu harus dikerjakan ya. Selanjutnya ada sholat asar. Sholat asar yaitu sekitar jam 3 sampai menjelang maghrib ya. Itu dilaksanakan juga sama sholat asar sebanyak 4 rakaat. Dan selanjutnya ada sholat maghrib ya. Sholat maghrib sekitaran jam 6 sore ya. Menjelang tutupnya siang yaitu menjelang malam. Nah di sholat maghrib ada 3 rakaat ya. Selanjutnya ada sholat isya. Sholat isya dilakukan di jam 7 malam ya sampai menjelang subuh ya. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya di sholat-sholat fardu. Kita semua harus membaca surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat. Yaitu rukun itu yaitu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Harus dibaca ya sahabatku semuanya. Nah di sini Allah berfirman ya, bahwa di ayat pertama itu udah ada Bismillahirrahmanirrahim. Agungnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah. Allah akan mengasihi semua dan Allah itu Maha Penyayang ya sahabat-sahabatku semuanya. Dan yang lanjut yang kedua, segala puji bagi Allah. Jadi si makhluk tidak ada punya pujian ya. Hanya Allah yang patut kita puji. Tuhan seluruh alam. Alam langit, alam bumi, alam lautan, alam binatang, alam manusia, alam jin. Jadi semua alam ya, itulah puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu ya. Jadi Allah itu Maha Pengasih, selalu mengasihi hamba-hambanya ya. Mau di langit, mau di bumi, semua dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga Maha Penyayang. Allah juga menyayangi makhluk-makhluknya semuanya ya, sahabatku semuanya. Selanjutnya nomor 4 yaitu pemilik hari pembalasan. Nah ini ya sahabat-sahabatku semuanya, kita di dunia ini diwajibkan yaitu untuk beribadah kepada Allah ya. Nanti di akhirat ada hari pembalasan ya. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, insya Allah akan memberikan balasannya surga. Tetapi jika di dunia ini kita melaksanakan dosa, na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau kita belum bertobat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, dia akan masuk ke neraka. Karena di akhirat hanya ada 2 tempat yang akan kita masuki. Pertama ada surga, surga adalah kenikmatan yang abadi. Kedua adalah neraka, neraka adalah siksaan yang sangat pedih ya. Yang jika kita melakukan dosa, kita akan masuk neraka. Tetapi jika di dunia ini kita bertobat kepada Allah, kita berbuat baik, insya Allah dosa-dosa tersebut Allah hapus dan Allah akan masukkan si hamba tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi penghuni surganya Allah kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya yang nomor 5, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah itu adalah persaksian kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyembahnya kepada Allah, jangan kepada makhluk Allah ya. Kalau kita menyembah kepada makhluk Allah berarti itu syirik ya, musyrik. Itu dosa sangat besar sekali. Atau ria ingin diketahui oleh makhluk, itu sama syirik kecil ya sahabatku semuanya. Tetapi kalau syirik besar adalah kita murtad kepada Allah, kita mempercayai ada kekuatan selain Allah. Nah itu tidak boleh ya. Kita kalau kita menyetarakan Allah dengan suatu apapun tidak boleh ya. Ada tandingan-tandingan Allah tidak boleh ya. Karena hanya Allah yang maha kuat. Hanya Allah yang maha akbar. Hanya Allah yang patut kita sembah. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Jadi jangan ke dukun ya.
Jangan pergi ke dukun, ke paranormal, padahal Allah sudah memberikan sarana kita untuk meminta pertolongan dengan cara sabar dan sholat ketika kita mendapatkan masalah. Jadi jangan pergi ke paranormal, tetapi mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat ya, dengan melaksanakan sholat. Beristighfarlah, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memuji Allah tentunya ya, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena janji Allah, "Alla bidzikrillahi tatma'innul qulub." Camkan hanya mengingatku, kata Allah, hatimu akan tenang. Jadi hati kita itu akan diberi ketenangan kalau hatinya hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, yaitu yang nomor tujuhnya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya. Jadi orang-orang soleh ya sahabatku semuanya. Yang beri nikmat kepadanya bukan jalan mereka yang dimurkai ya. Dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat itu ya. Jadi kalau sesat berarti kita menduakan Allah, kita datang ke gunung, kita meminta ke gunung itu, kita datang ke keramat, ke makam keramat, kita meminta-minta di sana, itu tidak boleh ya, itu musyrik ya sahabatku semuanya, tidak boleh ya. Tetapi kita harus bersujud kepada Allah dengan cara kita melaksanakan sholat ya. Nah itulah ya sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya dengan surah Al-Fatihah ini sahabatku semuanya bisa menjadi jampi atau doa untuk apapun ya. Untuk orang yang sakit, bacakan surah Al-Fatihah. Apapun yang kita inginkan dengan Al-Fatihah, insya Allah Allah akan membukakan semua kesulitan-kesulitan kita. Allah akan membukakan apapun yang ada terhalangnya ya di dalam diri kita, apalagi dosa-dosa kita. Perbanyaklah istighfar, karena dengan istighfar semuanya akan diberi jalan keluar. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya kalian semuanya yang menyimak channel Qobun Salim Rislah Samawa, saya doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, banyak rezekinya tentunya yang halal, diperbaiki akhlaknya, dan mudah-mudahan diampuni seluruh dosa-dosanya, dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Share jika ilmu ini bermanfaat ya sahabat-sahabatku semuanya, men-sharekan ilmu dengan satu ilmu dan orang itu melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala dari amar ma'ruf tersebut ya. Ketika kelak kita meninggal, pahala itu akan mengalir terus ke alam barzah ya sahabatku semuanya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.